Hai teman-teman, balik lagi di Kita Tera Movie. Dalam video kali ini, saya akan merangkum sebuah dorama dari Jepang dengan judul Pending Train. Film yang dirilis pada tahun 2023 ini menceritakan tentang sebuah gerbong kereta api yang karena suatu kejadian menyebabkan gerbong tersebut melintasi ruang dan waktu hingga tiba di masa depan. Akibatnya, para penumpang yang berada di dalam kereta sangat kebingungan karena dunia yang mereka lihat saat itu sama sekali berbeda dengan dunia mereka sebelumnya. Dan di sana mereka semua dituntut untuk saling bekerja sama dan bahu-membahu agar bisa bertahan hidup dalam dunia yang telah hancur tersebut. Selain itu, mereka juga harus berusaha agar bisa menemukan jalan kembali ke dunia asal mereka. Nah, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Seperti biasa, saya selalu mengingatkan agar teman-teman menyaksikan film ini secara utuh, karena mungkin akan ada banyak hal yang tidak bisa saya sampaikan seluruhnya dalam video ini. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan langsung saja subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Film ini berlatar di tahun 2023. Di mana pada hari itu, semua orang sedang melakukan aktivitas mereka seperti biasa. Dan untuk menunjang aktivitas tersebut, kereta adalah salah satu alat transportasi publik yang paling digemari oleh banyak orang. Mungkin biasanya mereka tak akan mendekati orang asing di dalam kereta, karena mereka akan fokus pada kegiatannya masing-masing. Mereka mengira jika hari itu adalah hari yang sama yang selalu mereka lalui. Tapi, mereka sama sekali tak menduga jika sebentar lagi mereka akan mengalami pengalaman yang tak akan pernah bisa dilupakan seumur hidup mereka. Hingga tak lama kemudian, secara serentak, para penumpang mendapatkan peringatan gempa di ponsel masing-masing. Tak lama, terjadilah getaran yang cukup hebat yang menyebabkan kereta menjadi tergoncang. Dan pada saat itu, banyak dari penumpang yang terjatuh tepat ketika kereta mulai memasuki terowongan. Setelah guncangan itu berhenti, para penumpang sama sekali tak tahu dengan apa yang sebenarnya telah terjadi. Mereka pun mencoba untuk membuka pintu kereta untuk mengetahui bagaimana kondisi di luar kereta. Dan betapa terkejutnya semua penumpang setelah melihat jika tempat mereka berada saat ini sama sekali berbeda dengan tempat yang seharusnya. Di mana di sana mereka hanya melihat pepohonan yang sangat lebat. Layaknya saat ini mereka sedang berada di sebuah hutan. Tentu saja hal ini membuat semua penumpang merasa heran. Di tempat ini ternyata juga tidak ada sinyal sama sekali yang mengakibatkan para penumpang tidak dapat meminta bantuan pada tim penyelamat. Sebelum kita lanjut, mari saya perkenalkan satu persatu beberapa orang yang berperan sentral dalam film ini. Yuta Seirahama, ia adalah seorang petugas damkar. Sai Hatano, seorang guru olahraga. Naoya Kayashima, seorang penata rambut. Dan beberapa peran lainnya akan saya sampaikan selagi cerita berjalan. Kemudian, Yuta, Hatano, dan Naoya bersama mengecek terowongan untuk mengetahui di mana posisi mereka saat ini. Ketika melihat cahaya di ujung terowongan, mereka bertiga kembali dibuat terkejut karena sejauh mata memandang hanya terdapat hamparan tanah yang sangat luas. Mereka pun mencoba melihat ke tempat yang lebih tinggi, tapi hasilnya tetap saja sama. Mereka sama sekali tak melihat adanya tanda-tanda kehidupan di tempat tersebut. Sementara itu di stasiun, para petugas mendapatkan laporan jika dua gerbong dari seluruh rangkaian kereta telah menghilang. Para petugas juga dibuat sangat kebingungan karena bagaimana bisa gerbong sebesar itu malah menghilang tanpa ada jejak sedikit pun. Para penumpang di dalam kereta hanya bisa menduga-duga apa penyebab mereka bisa sampai ke tempat ini. Dengan fakta jika tempat ini sama sekali tak ada kehidupan, apalagi sinyal komunikasi, sulit mengungkapkan jika kejadian ini hanyalah kecelakaan biasa. Kemudian, Yuta dibantu oleh Hatano mulai mendata nama-nama dari para penumpang. Dan hingga semua penumpang sudah didata, namun hanya Naoya sajalah yang seolah menutupi identitas aslinya. 7 jam pun telah berlalu. Sampai saat ini, belum ada tanda-tanda dari tim penyelamat yang akan datang menyelamatkan mereka. Bahkan suara helikopter pun sama sekali tak terdengar. Sebagian penumpang kini juga tampak kelaparan. Mereka yang membawa bekal mulai memakan bekal itu. Sementara yang tidak membawa makanan hanya bisa terdiam. Salah satu penumpang yang bernama Rena Watabe, karena rasa laparnya, ia mencoba untuk membuka tas milik Naoya. Namun di sana, ia hanya menemukan sebuah gunting dan surat dari penjara. Karena tak berguna baginya, ia kembali memeriksa tas milik Hatano. Dan setelah mendapatkan beberapa makanan, ia lalu pergi keluar gerbong.
Namun aksinya itu dipergoki oleh Naoya, dan sentak Rena menyerahkan makanan itu pada Naoya. Sementara itu, Hatano yang ingin mengambil makanannya terlihat kaget karena makanannya sudah hilang. Dengan cepat, Rena menyebutkan jika Naoya lah yang telah mengambil makanan itu. Dan secara kebetulan, Naoya saat itu juga sedang memegang makanan tersebut. Rena juga menambahkan jika ia menemukan sebuah gunting dan surat dari penjara di dalam tas milik Naoya, sehingga ia menduga jika Naoya ini adalah seorang kriminal. Naoya kemudian menjelaskan jika makanan itu ia dapat dari Rena. Ia juga menambahkan jika mereka tidak bisa saling percaya satu sama lain, apalagi mereka baru pertama kali bertemu di kereta ini. Mereka tidak akan pernah tahu siapa sebenarnya orang-orang yang berada di samping mereka. Karena penilaian dari para penumpang yang menganggapnya negatif, Naoya memutuskan untuk pergi dari kereta. Lalu seorang penumpang lainnya secara tak sengaja melihat rekaman yang tadi ia rekam. Dan ternyata orang yang mengambil makanan milik Hatano tak lain adalah Rena. Yuta dan Hatano kemudian langsung pergi untuk mencari Naoya. Sementara itu, Naoya sendiri saat ini sedang berjalan sendirian tanpa tahu arah. Dan di tengah perjalanan, ia menemukan beberapa botol air mineral dan langsung meminumnya. Ingin kembali melanjutkan perjalanan, tapi secara tak sengaja, Naoya justru malah terperosok ke dalam jurang. Beruntung, ia masih sempat memegang ranting pohon agar ia tak jatuh semakin dalam. Ia berusaha sekuat tenaga untuk bisa kembali naik ke atas. Di tengah keputusasaannya karena tak kunjung bisa naik, tiba-tiba Yuta datang untuk menolongnya. Dibantu oleh Hatano, mereka berdua mencoba untuk menarik Naoya kembali ke atas. Yang pada akhirnya Naoya pun dapat diselamatkan. Malam hari akhirnya tiba, dan sampai saat ini pun tidak ada tanda-tanda jika tim penyelamat akan datang untuk menolong mereka. Mereka berpikir apakah mereka akan selamanya terjebak di tempat ini. Pagi kembali menjelang, permasalahan mereka makin bertambah dengan tidak adanya air minum dan makanan yang bisa mereka makan. Bagaimana cara mereka untuk bertahan jika air, makanan ataupun obat-obatan sama sekali tak ada di tempat itu? Bahkan uang yang mereka miliki saat ini pun sama sekali tak bisa menolong mereka. Situasi saat itu juga sempat menjadi kacau. Namun Yuta yang adalah petugas damkar masih mampu untuk meredam amarah dari para penumpang. Beberapa penumpang memutuskan untuk pergi dari kereta tersebut. Sepasang kekasih muda yang bernama Kazuma dan Koharu langsung pergi meninggalkan penumpang lainnya, diikuti dengan seorang pria parubaya bernama Tanaka. Namun Yuta tetap berusaha membujuk mereka untuk tinggal di dalam kereta. Ternyata hal ini dilakukan Yuta karena ia telah berjanji pada seniornya untuk menyelamatkan lebih banyak lagi orang lain. Dan hal itulah yang membuat Hatano terkesima pada Yuta. Pernah di saat Yuta mengadakan simulasi di sekolah Hatano, ia memberikan nasihat pada Hatano untuk terus berjuang melakukan semaksimal mungkin yang bisa ia lakukan. Yuta dan Hatano kemudian bergegas untuk menyusul Kazuma dan Koharu dan memintanya untuk kembali. Setelah diberikan beberapa nasihat, Kazuma dan Koharu pada akhirnya bersedia untuk kembali. Dan ketika ingin kembali, Kazuma secara tak sengaja menemukan kaleng minuman dengan tanggal produksi di tahun 2026. Sementara Tanaka melihat sebuah tower yang sepertinya ia mengetahui tower tersebut. Dan setelah dicek di koran yang ia bawa, ternyata benar itu adalah sebuah proyek tower yang direncanakan baru akan rampung di tahun 2026. Kemudian, Sodai Kato yang merupakan seorang peneliti tanaman, ia juga menemukan sebuah tanaman dengan transgenik yang seharusnya membutuhkan waktu penelitian selama 30 tahun. Lalu, apakah itu artinya jika saat ini mereka semua berada 30 tahun di masa depan? Mendengar hal tersebut, beberapa penumpang masih tak percaya dengan apa yang mereka alami. Namun apapun itu, baik di masa depan ataupun masa lalu, mereka sekarang hanya bisa tetap diam di tempat itu, tanpa air, makanan, bahkan sinyal. Mereka sangat takut apakah akan bisa bertahan dalam kondisi ini. Sementara itu, di tahun 2023, stasiun TV menyiarkan berita tentang hilangnya 2 gerbong kereta api tersebut. Namun pihak terkait yang dimintai keterangan belum bisa menjawab banyak mengenai kejadian itu. Karena para penumpang mulai merasa sangat kehausan, ditambah lagi sisa bekal makanan mereka sudah semakin sedikit. Pada malam harinya, Yuta dibantu oleh Hatano menggunakan terpal yang ia taruh di atap gerbong untuk menampung air hujan. Walaupun tidak ada hujan, tapi setidaknya mereka bisa menampung embun yang dihasilkan dari tanaman.
Karena manusia hanya bisa bertahan hidup selama 3 menit tanpa udara, 3 hari jika tanpa minum, dan 3 minggu jika tanpa makanan. Yang mana saat ini mereka sudah 2 hari terjebak di tempat itu. Jadi, agar tetap bisa bertahan hidup, mereka hanya punya waktu 1 hari lagi untuk bisa menemukan sumber air yang bisa mereka minum, sebelum semua penumpang mengalami dehidrasi yang parah. Dan di keesokan harinya, mulailah mereka bekerja sama untuk dapat menemukan sumber air. Menurut Sodai, jika ada tanaman sebanyak ini, ia percaya sumber air juga pasti ada di suatu tempat. Mereka berempat terus berjalan menyusuri hutan itu, sambil berharap akan menemukan sumber air. Sempat merasa putus asa karena belum menemukan apa-apa, tapi secara tak sengaja, Naoya melihat ada seekor kodok di tempat itu. Dan tanah di sana pun juga terlihat sedikit lembab. Hal itu menandakan jika ada sumber air di dekat sini. Dan benar saja terdapat rembesan air yang berasal dari atas tebing. Bisa dipastikan jika di atas sana ada sumber air. Yuta yang merupakan petugas damkar memutuskan untuk naik ke atas tebing. Sedangkan yang lain menjaga tali yang mengaitkan tubuh Yuta agar ia tidak terjatuh. Yuta pun kemudian memanjat tebing itu dengan hati-hati. Hingga pada akhirnya ia melihat sebuah sumber air yang dapat diminum. Dan ketika Yuta memanjat lebih tinggi lagi, ia sama sekali tak melihat adanya tanda-tanda kehidupan dari manusia lainnya selain mereka. Yang ada hanyalah hamparan tebing dan tanah yang sangat luas. Setelah sampai di gerbong kereta, Yuta memperlihatkan rekaman hamparan tebing yang tadi sempat ia saksikan pada seluruh penumpang. Ia masih tak percaya jika ini adalah dunia mereka di beberapa puluh tahun yang akan datang. Melihat hal itu, habislah sudah harapan dari para penumpang lainnya untuk bisa kembali pulang. Di luar gerbong, Naoya kemudian mengungkapkan isi surat dari penjara yang sempat ditemukan oleh Rena. Ia mengatakan jika surat itu adalah surat untuk kebebasan adiknya. Jadi sebenarnya, di saat mereka terjebak di dunia ini, adik dari Naoya akan dibebaskan di hari itu. Naoya yang rencananya akan menjemput sang adik justru malah tak bisa ke sana karena terjebak di dunia ini. Ceritanya, Naoya ini membesarkan sang adik sendirian karena ayahnya yang suka melakukan kekerasan serta sang ibu yang memilih pergi meninggalkan mereka. Dengan susah payah, Naoya berusaha untuk merawat sang adik. Ia juga saat itu berhasil mencapai impiannya untuk mendapatkan lisensi sebagai penata rambut profesional. Namun ternyata sang adik justru malah terjerumus dalam pergaulan bebas, yang akibatnya sang adik akhirnya dipenjara dan tentu saja hal itu membuat Naoya sangat sedih. Mendengar cerita tersebut, Hatano mulai bisa memahami karakter dari Naoya, yang walaupun Naoya sangat cuek dan terkesan arogan, tapi sebenarnya Naoya adalah seorang yang sangat peduli. Namun tanpa Hatano ketahui, ternyata Naoya sudah lama memendam rasa pada Hatano. Naoya sering memperhatikan Hatano tanpa ia sadari. Namun, Naoya tak berani mengungkapkan isi hatinya, karena Naoya menduga jika Hatano sudah lebih dulu menaruh rasa pada Yuta. Di tempat lain, Tanaka secara tak sengaja melihat seseorang yang tak ia kenal di luar dari para penumpang kereta. Ia bergegas kembali menuju kereta, kemudian mengambil perlengkapan gunting milik Naoya, dan kembali mengejar orang tersebut. Karena tak berhasil mengejar orang tadi, Tanaka pun kembali dan langsung memberikan gunting yang ia ambil pada Naoya. Dan Naoya langsung mengajar Tanaka karena ternyata set gunting lainnya justru malah dihilangkan oleh Tanaka. Naoya kemudian meminta Yuta untuk mengusir Tanaka keluar dari dalam kereta. Namun di tengah keributan itu, tiba-tiba hujan turun dengan sangat deras. Para penumpang yang sudah lama tidak merasakan hujan terlihat sangat menikmati hujan yang turun kali ini. Dan sebagian lainnya juga mencoba untuk menampung air hujan sebagai cadangan untuk mereka minum. Namun, jika air saja sudah pasti itu belum cukup. Mereka juga harus memikirkan bagaimana caranya untuk mendapatkan makanan. Kemudian, Yuta mengajak para penumpang untuk saling bekerja sama dalam mencari bahan makanan. Dan beruntung, dalam kelompok itu, mereka memiliki Sodai yang mengerti banyak tentang tumbuh-tumbuhan. Sodai mampu membedakan mana tumbuhan yang bisa dimakan dan mana yang tidak. Di tengah pencarian itu, Rena memberikan buah yang ia temukan pada Hatano. Namun beberapa saat kemudian, Hatano tiba-tiba saja terjatuh dan merintih kesakitan. Rena yang panik langsung berteriak untuk meminta bantuan. Dan Naoya yang mendengar teriakan Rena langsung bergegas ke arah suara. Naoya lantas menyuruh Hatano untuk memuntahkan apa yang telah ia makan.
Sepertinya Rena salah memberikan buah yang mengandung solanin beracun pada Hatano, karena bentuk dari buah tersebut terlihat sama dengan buah yang bisa dimakan. Namun untung saja Hatano tidak mengalami hal yang serius. Ia pun sudah sadar dan bisa kembali pulih. Minasan, Hatano-san me ga samemashita. Daijoubu sou desu. Seluruh penumpang kereta terlihat saling bahu-membahu untuk membuat perlengkapan yang bisa mereka gunakan untuk makan. Setelah makanan siap, semua penumpang memakan makanan itu bersama-sama. Mereka tidak menduga jika makanan yang mereka masak memiliki rasa yang cukup enak. Selesai makan, para penumpang terlihat saling berbincang untuk mengisi waktu. Mereka tidak pernah tahu sampai kapan mereka akan berada di tempat ini. Untuk itu, mereka mulai berterus terang tentang kehidupan mereka hingga tak ada lagi yang mereka tutup-tutupi. Karena selama di tempat ini, semua penumpang inilah yang akan menjadi saudara mereka dan saling bekerja sama dalam segala situasi. Dengan satu harapan agar mereka semua bisa kembali lagi ke dunia yang seharusnya. Di keesokan harinya, seperti biasa, mereka akan bersiap untuk kembali mencari bahan makanan untuk hari ini. Namun baru beberapa saat berjalan, Yuta tak sengaja melihat seorang yang tak mereka ketahui lewat di hadapan mereka. Dan tak lama setelah itu, mereka mendengar suara orang merintih kesakitan. Ternyata suara itu milik Sodai yang terluka karena telah ditusuk. Mereka pun segera membawa Sodai kembali ke dalam gerbong. Karena luka Sodai cukup dalam, mereka harus menjahit luka tersebut untuk menghentikan pendarahannya. Walaupun dengan peralatan seadanya, hal itu harus tetap dilakukan. Dan Yuta adalah satu-satunya yang bisa melakukan hal itu. Awalnya, Yuta ragu apakah ia bisa melakukan itu dengan benar. Namun setelah diyakinkan oleh Naoya, Yuta memberanikan diri untuk menjahit luka Sodai. Selain itu, ia juga teringat janji pada seniornya untuk bisa menyelamatkan lebih banyak nyawa. Dari buku yang ditulis Sodai, di sana dijelaskan jika ada beberapa jenis tanaman yang bisa digunakan sebagai antibakteri dan mencegah nanah, juga beberapa tanaman lain sebagai antiinflamasi. Mereka pun segera mencari tanaman yang dimaksud, kemudian mengambil sarinya dengan cara diulek dan diperas, lalu langsung diberikan pada Sodai. Setelah itu, mereka hanya bisa berharap dan berdoa agar Sodai bisa kembali pulih. Setelah 3 hari 3 malam tak sadarkan diri, pada akhirnya Sodai tersadar dari pingsannya. Keadaannya pun terlihat mulai membaik. Namun yang masih menjadi misteri adalah siapa sebenarnya orang yang telah menyerang Sodai. Itu artinya ada orang lain lagi selain orang-orang yang berada di gerbong ini. Apalagi Yuta dan Naoya tadi juga sempat melihat orang asing yang berlari sebelum menemukan Sodai.